Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Kita masih belajar dari jarak jauh, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kompetensi dan semangat kita. Ya, baik. Untuk materi pertama, saya akan memberikan materi tentang pengantar tata naskah dinas. Kita lihat bersama-sama rangkuman materinya. Ya. Jadi mata kuliah pengantar mata kuliah tata naskah persuratan ini berjumlah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pada materi yang pertama, saya akan memberikan materi tentang pengantar tata naskah dinas. Ya. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar apa sih gitu ya? Mahasiswa belajar tentang cara berkomunikasi secara tertulis, namun dalam ruang lingkup kedinasan. Ya, yaitulah yang disebut naskah dinas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup penting buat kalian ketika kalian nanti bekerja ya atau berwirausaha memiliki perusahaan sendiri. Ketika kalian bekerja baik sebagai staf atau sebagai pimpinan, kalian harus mengerti yang namanya naskah dinas. Apa itu naskah dinas ya? Karena kalian akan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, baik yang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, komunikasi yang kalian lakukan itu adalah komunikasi dinas atau komunikasi resmi dalam rangka kerja. Nah, komunikasi dinas ini itu dilakukan secara tertulis ya, dalam bentuk naskah dinas. Mata kuliah ini akan memberikan pembekalan kepada kalian ya dan kemampuan. Tentunya bergantung juga kepada kalian apakah kalian serius untuk memahaminya ya, menguasainya atau tidak. Itu kembali lagi kepada kalian. Kemudian mahasiswa juga akan memiliki kemampuan dalam mengkonsep ya dan menata surat sebagai tahap awal dalam manajemen kearsipan. Nah, nomor 2 ini mengkonsep surat merupakan banyak hal yang menjadi suatu hal yang kelemahan ya bagi tidak saja bagi mahasiswa, bahkan banyak pegawai yang tidak mampu gitu, atau kurang cakap dalam mengkonsep surat. Sehingga maksud dan tujuan dari suatu kegiatan adalah A, tapi yang ditulis di surat munculnya adalah B. Itu berarti tidak nyambung ya. Sehingga kalau surat yang salah isinya tersebut tetap dikirimkan kepada orang lain, kepada pihak lain, maka pihak lain pun akan salah dalam memberikan respon. Sehingga tujuan yang tadinya kita harapkan tercapai malah tidak tercapai, bisa terjadi malah miskomunikasi. Dan pada mata kuliah ini nanti mahasiswa akan membuat proyek tugas akhir, ya, yaitu membuat tata naskah dinas untuk sebuah organisasi. Ya, ini adalah bagan ya atau gambar tentang hubungan antara tata naskah dinas dengan korespondensi dan manajemen arsip dinamis. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya naskah dinas itu adalah komunikasi tertulis dalam rangka kedinasan. Berarti naskah dinas ini adanya di organisasi, ya, bukan pribadi. Kalau organisasi membuat surat resmi, itu adalah naskah dinas. Tapi kalau pribadi membuat surat, itu surat pribadi.
gitu. Nah, kalau kalian memiliki perusahaan dan perusahaannya terdaftar, ya, ada nomor izin operasional, itu termasuk organisasi resmi. Dan apabila surat-surat dikeluarkan oleh perusahaan kalian tersebut, ya, surat-surat resmi dalam rangka kerja, maka itu juga termasuk naskah dinas. Nah, bagaimana sih hubungan antara tata naskah dinas dengan korespondensi dan manajemen arsip dinamis? Ya, kita lihat ya bahwa naskah dinas itu dikeluarkan oleh atau dibuat atau diciptakan oleh organisasi. Ya, ini adalah ilustrasi tentang organisasi. Ya, jadi organisasi itu adalah perkumpulan orang-orang. Ya, ini ilustrasinya adalah perkumpulan orang-orang yang berwarna hijau, ya, hijau tua, merah, biru, kuning, ya. Artinya ini melambangkan banyak organisasi di sekitar kita, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Ya, baik organisasi yang bergerak di bidang pendidikan maupun dalam bidang perdagangan, dalam bidang pariwisata, seni, kemasyarakatan, dan sebagainya. Ya, kalian bisa menyebutkan banyak organisasi tersebut, ya, baik yang mencari laba maupun yang nirlaba. Ya, jadi apa tadi organisasi? Ya, organisasi adalah wadah sekelompok orang saling berinteraksi, mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama, dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai visi dan tujuannya tersebut. Jadi, satu organisasi memiliki satu visi. Kalau ada dua visi itu tidak mungkin. Berarti harus membuat satu organisasi baru. Ya. Dan visi itu harus dicapai. Ya, harus dicapai oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Caranya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan tujuan organisasi tersebut. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Ya, bagaimana tidak gitu. Tentunya organisasi akan memilih kegiatan dengan pelaksanaan yang berbiaya rendah, ya, dengan memakan tenaga dan waktu yang seminimal mungkin, ya, daripada mengeluarkan biaya yang besar dan tenaga yang banyak serta waktu yang cukup lama. Ya, ini adalah contoh dari bentuk struktur organisasi kecil, ya, small organization structure. Jadi ada pimpinan, ya, pimpinan puncak, ya, ada GM, General Manager misalkan, ada bagian keuangan, Financial Department, ada departemen IT-nya, ya, System Integration Department, ada departemen personal administrasi, ya, SDM dan administrasi, ada bagian humas, sales, marketing, serta bagian teknologinya, ya. Nah, setiap organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi. Jadi turunan dari visi, misi organisasi itu adalah tugas pokoknya. Tugas pokoknya apa sih gitu dari sebuah organisasi dan fungsinya apa sih? Itu ada. Jadi misalkan PLN, ya, perusahaan listrik negara. Itu tugas pokoknya adalah memberikan, ya, atau menyalurkan, mendistribusikan tenaga listrik, ya, jaringan listrik kepada masyarakat, gitu kan, ya. Nah, begitu juga organisasi yang lain. Itu memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya, ini contoh yang lain, ya. Nama pimpinan sih bisa beda, ya. Bisa presiden,
bisa direktur, ya, bisa ketua, dan sebagainya. Namun pada intinya sama, mereka memiliki struktur organisasi dan kemudian memiliki unit kerja atau divisi yang setiap unit kerja itu juga memiliki tupoksi. Ini adalah contoh dari struktur organisasi yang besar seperti Facebook, ya. Kalau organisasi yang besar untuk mencapai visinya, ya, dan tujuannya, maka dia akan lebih banyak lagi unit kerjanya, akan lebih banyak lagi divisinya, gitu. Karena tugasnya besar, tupoksinya luas, ya, tugas pokok dan fungsinya luas. Maka diperlukan lebih banyak orang atau lebih banyak unit kerja, ya, dengan berbagai kompetensi yang beragam dari para pegawainya. Ini contoh lain dari struktur organisasi dari kantor pos, ya, cukup rumit struktur organisasinya, besar, ya. Berarti tupoksinya juga luas. Nah, dalam pelaksanaan tupoksi tersebut, setiap pegawai, ya, atau setiap unit kerja itu melakukan komunikasi, ya, kepada unit kerja lain di dalam organisasi tersebut, atau melakukan komunikasi ke luar atau ke pihak ekstern, ya, ke organisasi di luar organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya, dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuannya. Nah, komunikasi itu bisa dilakukan secara lisan, ya. Misalkan kita ingin melakukan pertemuan atau rapat, ya, dengan mitra kerja kita dari organisasi lain, maka kita akan lakukan komunikasi lisan dulu, ya, mulai dari janjian tempat, gitu kan, ya, menyampaikan maksud terlebih dahulu, kemudian janjian di mana, waktunya kapan, gitu ya, seperti itu. Baru kemudian biasanya jika diperlukan, memang dalam konteks yang agak formal, dinas, baru dikirimkan surat undangannya, ya, atau surat permohonannya. Ya. Nah, namun demikian ada kelemahan-kelemahan dalam komunikasi lisan. Ya, kalau sebuah kegiatan hanya dilakukan secara lisan, maka akan ada kelemahan-kelemahannya, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian keterbatasan memori ingatan dan tidak adanya bukti, gitu ya. Jadi kalau untuk melaksanakan suatu kegiatan, misalkan suatu divisi, bagian promosi dari sebuah organisasi ingin melakukan pameran, ya, eksibisi, tentunya dia akan melakukan komunikasi kepada pihak lain, ya, pihak misalkan yang memiliki gedung untuk tempat pameran, gitu. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan unit kerja lain di organisasinya terkait dukungan sarana dan biaya, juga tenaga, ya, ke bagian SDM, ke bagian keuangan, ya, kepimpinan, ya. Nah, komunikasi yang dilakukan itu jika hanya dilakukan secara lisan, maka di sini dikatakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Mengapa? Karena komunikasi lisan itu akan dilakukan berulang-ulang. Ya, kita tahu berapa kemampuan dari memori kita, ya. Apalagi bagi kita yang sudah berumur ini, ya, seperti saya. Tentunya kemampuan memorinya sudah terbatas, ya, karena sudah banyak memorinya, umurnya udah banyak, sehingga banyak juga rekaman informasi di kepalanya, ya, sehingga hal-hal atau pembicaraan-pembicaraan, ya, yang hanya dilakukan
rapat-rapat yang hanya dilakukan secara lisan, tentunya tidak bisa diingat semua gitu oleh para pelaku rapat tersebut. Sehingga karena lupa, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kemudian itu komunikasi lisan itu ketika disampaikan lagi ke pihak lain ya yang lebih berwenang, bisa saja terjadi perubahan gitu, perubahan informasi ya. Dalam rantai informasi ya, pelaku penyampai informasi yang pertama ya menyampaikan ke orang kedua menyampaikan ketiga. Kesamaan informasi yang disampaikan itu mungkin masih sekitar 75%. Nanti orang tiga menyampaikan informasi ke orang keempat, udah turun lagi itu 60%. Ya, nanti sampai ke ujung ya, ke pimpinan puncak, itu udah beda lagi, jangan-jangan sudah 10% ya, atau beda sama sekali. Pernah lihat kan permainan rantai informasi ya? Ya, sehingga informasi yang disampaikan, yang diterima oleh orang lain, ternyata berbeda dengan yang kita maksud, akhirnya setelah memakan waktu tertentu, harus diulang kembali. Gitu. Itulah yang dimaksud membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena apa? Karena informasi yang hanya disampaikan oleh lisan, isinya bisa berbeda. Ya, ketika informasi diterima oleh pihak pertama dengan pihak ke-10 itu isinya bisa berbeda. Sehingga akhirnya harus diulang kembali. Makanya dikatakan bahwa komunikasi lisan malah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Karena akhirnya diulang gitu ya, penyampaian informasinya diulang. Yaitu tadi karena keterbatasan memori ingatan dari para penerima informasi ini. Ya, kemudian tidak adanya bukti ya, karena tidak tertulis ya, kecuali direkam ya dalam audio, tapi itu bukan naskah dinas ya. Jadi karena tidak tidak, biasanya kita kalau bicara secara lisan begitu kan jarang ya direkam langsung gitu kan, kecuali untuk kepentingan tertentu wawancara. Tidak adanya bukti, sehingga apa yang sudah disepakati pada awal rapat itu bisa berbeda pada pertemuan rapat berikutnya. Ini bahaya sekali ya. Jadi pihak satu sudah menyiapkan hal-hal yang terkait kesepakatan, tetapi pihak kedua tiba-tiba berubah gitu ya. Itu karena tidak adanya bukti. Tidak adanya bukti kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Nah, sedangkan komunikasi tertulis ya, ini contoh-contohnya, misalkan tadi bagian promosi atau divisi marketing dari suatu perusahaan ingin melakukan eksibisi ya atau pameran. Maka apa yang dilakukan oleh divisi tersebut ya, dia membuat komunikasi tertulis, naskah dinas. Dalam hal ini naskah dinas yang dibuatnya adalah seperti surat penawaran ya, berupa proposal dan brosur. Nah, kemudian dia bikin surat permohonan pemasangan iklan ya ke biro iklan. Dia bikin perjanjian kerjasama kepada pihak-pihak lain yang atau organisasi lain yang terkait pelaksanaan kegiatan eksibisi tersebut. Ya, misalkan kepada organisasi event organizer-nya. Gitu. Kemudian dia membuat rincian pembayaran, dan setelah selesai kegiatan, bagian atau divisi marketing ini membuat laporan kegiatan. Ini adalah contoh-contoh dari naskah dinas ya dalam sebuah organisasi divisi marketing untuk kegiatan eksibisi. Nah, contoh lain misalkan saya ambil yang paling gampang adalah yang kalian juga tahu ya, HIMAPI. HIMAPI kalian tahu ya, Himpunan Mahasiswa Perpustakaan IARSI, kan organisasi kalian sendiri. Nah, apa visi HIMAPI? Saya tidak ingat, tapi saya buat saja ini contoh ya. Visi HIMAPI. Visi itu kan artinya mimpi.
Tapi bedanya dengan mimpi atau kembang tidur kita adalah kalau visi itu harus dicapai mimpinya. Ya. Dan organisasi itu harus punya visi. Dan visi Himapi yang saya buat ini contohnya adalah menjadi pelopor organisasi mahasiswa bidang perpustakaan dan sains informasi yang melek teknologi informasi. Gitu. Ya, karena kita di bawah FTI, Fakultas Teknologi Informasi. Itu menjadi ciri khas sekaligus kekuatan bagi Himapi. Karena di Indonesia ini dari 56 prodi perpustakaan dan sains informasi ya ada atau prodi di bawah rumpun sains informasi ya, ada juga bidang kearsipan, itu hanya 3 yang di bawah Fakultas Teknologi Informasi. Selain Yarsi yang menjadi pelopor dan terakreditasi A ya, yang lain baru berdiri ya, 2 lagi baru berdiri. Nah, saya bikin contoh misalkan visi Himapi menjadi pelopor organisasi mahasiswa bidang perpustakaan yang melek teknologi informasi. Nah, untuk mencapai visi ini ya, mencapai pelopor organisasi mahasiswa perpus yang melek teknologi informasi berarti ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, kegiatan untuk mencapai visi ini, tentunya yang terkait. Nah, ini contoh kegiatan yang saya buatkan ya. Sebagai contoh, misalkan mengadakan lomba nasional resensi buku dalam bentuk elektronik. Kenapa dalam bentuk elektronik? Ya karena ini tadi melek teknologi informasi. Kita ingin menjadi pelopor mahasiswa organisasi mahasiswa pelopor yang melek teknologi informasi dalam bidang perpustakaan. Makanya kegiatannya itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang berbau-bau teknologi informasi. Ya. Kemudian misalkan kegiatan kedua, mengadakan training nasional tentang pengelolaan arsip elektronik dengan menggunakan aplikasi apa, gitu ya. Kemudian ketiga, mengadakan kegiatan meet up komunitas SLIM sharing pengembangan SLIM terkini. Nah, ini kan 3 kegiatan ini kan ada kaitannya kan dengan teknologi informasi. Karena visinya adalah menjadi pelopor organisasi mahasiswa perpustakaan yang melek TI gitu ya. Oke, nah dalam pembuatan naskah dinas itu tadi ya. Nah, kembali lagi ke sini untuk melaksanakan kegiatan yang pertama misalkan Himapi mengadakan lomba nasional resensi buku dalam bentuk elektronik. Kira-kira menurut kalian surat-surat apa saja yang harus dibuat oleh Himapi untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya, saya berikan contoh, misalkan berarti kan pertama Himapi harus membuat proposal, benar? Ya, proposal kegiatan ya, yang di dalamnya juga ada anggaran ditujukan kepada Kaprodi Perpustakaan sebagai pembina. Ya, nah setelah disetujui, kemudian kalian baru bikin bikin apa namanya poster, bikin poster ya, poster lomba ya, poster lomba. Berarti yang bikin poster lomba itu divisi apa? Humas kan. Nah, sebelum poster dibuat, pimpinannya kan harus rapat dulu. Ya, rapat berarti ada undangan rapat. Nggak mungkin pimpinan itu mengerjakan sendiri, bikin proposal sendiri, bikin poster sendiri, kan nggak mungkin. Jadi dia harus berkomunikasi. Berkomunikasi pertama secara lisan, kemudian yang kedua secara tulisan, gitu ya, kepada unit-unit atau divisi-divisi yang ada di dalam Himapi. Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait di Universitas Yarsi, dalam ini Kaprodi, Kedekan, ya, surat izin mengadakan lomba ya. Setelah disetujui, baru sambil tadi pimpinan Ketua Himapi mengajukan atau membuat kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu kan ada dokumennya, ya. Berarti itu termasuk naskah dinas juga, surat penyampaian
kepanitiaan lomba nasional resensi buku. Nah, kemudian setelah disetujui tadi oleh fakultas dan prodi, kalian membuat poster kan? Nah, Himapi membuat poster, kalian kirim ke himpunan mahasiswa perpustakaan dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Tadi ada 56, kalian kirim 56. Apakah poster itu kalian kirim begitu saja? Kan tidak. Ada surat undangannya, ada surat penyampaian undangan. Ya. Kemudian karena ini dilakukan secara online, maka kalian perlu Zoom. Nah, kalian akan pinjam Zoom Fakultas Teknologi Informasi. Maka Himapi membuat surat permohonan penggunaan atau peminjaman Zoom, akun Zoom FTIRC. Seperti itu. Ya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini ada naskah-naskah dinas yang harus dibuat oleh Himapi. Nah, dalam pembuatan naskah dinas tersebut ya terdapat data dan informasi sebagai pendukung. Ya. Ya, jadi seperti apa misalkan tadi. Kalian kan perlu data, berapa sih jumlah program studi di bawah rumpun sains informasi di Indonesia gitu kan. Tadi Bu Nita bilang ada 56. Wah, saya minta Bu, boleh nggak datanya gitu kan. Nah, mintanya itu kan karena posisi saya bukan hanya sebagai Ibu Nita, sebagai dosen, tapi karena posisi saya sebagai kaprodi, ya, struktural, maka dalam hal ini Himapi pun harus membuat surat pengajuan data permohonan permintaan data jumlah prodi perpustakaan atau jumlah prodi di bawah rumpun sains informasi. Nah, tujuannya ini bukan kepada saya sebagai kaprodi, bukan, tetapi kepada saya sebagai pengurus asosiasi, misalkan ya APTIPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan Informasi Indonesia. Jadi bukan kepada saya sebagai kaprodi, tapi sebagai salah satu pengurus APTIPI, asosiasi. Nah, baru bisa kalau sudah ada surat di ACC, baru APTIPI bisa memberikan data itu. Gitu ya. Jadi walaupun saya orangnya sama, Nita juga, tapi karena posisinya kan beda gitu. Yang posisinya sebagai pengurus asosiasi. Kalau ditujukan kepada kaprodi, saya tidak berhak mengeluarkan data itu gitu. Karena yang membuat data itu adalah APTIPI, saya sebagai pengurus APTIPI ya. Oke. Jadi dalam naskah dinas tadi diperlukan data dan informasi untuk pendukung ya, untuk perencanaan, pengambilan keputusan, penentuan kebijakan ya. Dan data-data itu juga sebagai memori dan bukti. Nah, itu semua terekam dalam surat dinas. Nah, itu tadi ya. Nah, awal terekamnya data dan informasi dalam naskah dinas itu merupakan tahap awal terciptanya suatu record. Ya. Jadi mata kuliah ini memang erat dengan mata kuliah manajemen record. Ya, syaratnya memang harus lulus nih. Harus dulu mata kuliah manajemen record. Ya, jadi record itu kan rekaman data dan informasi, fakta, beda dengan buku, ya. Karena record tercipta akibat dari proses pelaksanaan tupoksi organisasi. Ya, karena itu, jadi naskah dinas itu isinya data dan informasi dari apa? Dari pelaksanaan tupoksi sebuah organisasi. Penting nggak? Penting banget ini, ya. Karena itu record itu harus dikelola dengan benar. Gitu. Ya, harus dikelola dengan benar. Ya. Jangan sampai menghambat organisasi untuk kegiatan operasionalnya, untuk pelaksanaan kegiatannya karena recordnya nggak ada, apalagi untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, jika record dikelola dengan benar, maka dapat menjadi bahan pengambilan keputusan. Ya,
dengan penghematan waktu dan tenaga serta biaya. Nah, inilah tadi kita masih ingat, saya ingatkan kembali ya, daur hidup dari sebuah record ya, dari diciptakan, penyebaran, digunakan, disimpan, hingga nanti record yang memiliki nilai kesejarahan, ya, memori, itu dipreservasi, dilestarikan, dan menjadi bahan dari penciptaan record yang baru. Gitu. Nah, ini ya, kemudian naskah dinas. Jadi kesimpulannya adalah naskah dinas adalah informasi tertulis ya sebagai alat bantu, sebagai alat komunikasi kedinasan atau formal yang dibuat oleh suatu organisasi yang ditujukan kepada lingkungan internalnya atau kepada pihak eksternal di luar organisasi tersebut. Nah, jenis naskah dinas ini banyak ya. Ada kalau arsip nasional itu membagi kelompok naskah dinas menjadi 6. Ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, naskah dinas lainnya, laporan, dan telah staf. Nanti semua ini akan kita pelajari ya pada setiap pertemuan. Ini adalah contoh naskah dinas ya. Untuk pertanggungjawaban keuangan contohnya adalah kwitansi misalkan. Seperti ini ya. Untuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, YARSI sudah membuat template cover ya atau template laporannya seperti ini gitu. Untuk naskah dinas telah mengikuti kegiatan seminar ya, YARSI juga telah membuat formatnya seperti ini ya. Misalkan untuk artikel hasil pengabdian, YARSI juga telah membuat seperti ini. Ini adalah contoh-contoh naskah dinas dari tadi organisasi YARSI dan APTIPI ya. Nah, jadi naskah dinas itu apa sih sebenarnya ya? Naskah dinas itu adalah duta atau wakil organisasi dalam menyampaikan suatu pesan gitu. Sebagai bukti akuntabilitas atau pertanggungjawaban adanya kegiatan. Jadi naskah dinas ini bukti ya, bukti dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, surat yang dikirim ke unit kerja lain atau organisasi lain dalam rangka kedinasan itu juga merupakan naskah dinas gitu ya. Jadi surat dari Himapi misalkan permohonan peminjaman ruangan ke dekan Fakultas Teknologi Informasi, maka surat Himapi tersebut adalah naskah dinasnya Himapi. Nah, dalam pembuatan naskah dinas tersebut ya tentunya harus standar, harus sama gitu. Ketika Himapi membuat surat permohonan peminjaman ruangan untuk kegiatan lomba, nah, formatnya A gitu ya. Tetapi untuk kegiatan kedua, misalkan tadi ada kegiatan pertemuan atau meet up komunitas Slim, formatnya beda lagi, gitu ya. Formatnya beda lagi. Nah, nanti yang ketiga beda lagi, karena beda pengurus. Format yang berbeda-beda ini tentunya akan membingungkan dan menyulitkan dalam manajemen arsip, dalam temu kembali surat. Ya, formatnya beda, penomorannya beda, temu kembalinya akan sulit, bahkan bisa jadi tidak ketemu. Gitu. Juga untuk keefektifan ya komunikasi organisasi kepada yang lain. Jadi ketika format itu sama, ya template-nya sama, maka organisasi sebenarnya tinggal mengganti kontennya saja, gitu. Mengganti maksud dan tujuannya, ya mungkin nama pejabatnya yang sudah berganti, tanggal, ya, tapi tidak perlu menuliskan ulang lagi. Nah, kalau sudah ada standar seperti itu dalam hal template, kan berarti membuat efektif waktu kan, efisiensi waktu, tenaga, ya, dan juga biaya. Gak perlu ganti-ganti kertas, salah kalimat, salah print,
Salah print satu kali print mahal loh ya. 1.000, 1.500 apalagi berwarna kan bisa 2.000. Kalau salah terus ke 10 kali ya 2.000 kali 10 udah 20.000 pembuangan biaya. Nah, tetapi kalau kita TW sudah ada standar tinggal ganti isi, kesalahan itu bisa diminimalisir. Jadi efektif waktu, biaya, tenaga gitu ya. Setiap ada kegiatan seminar misalkan nggak perlu lagi tuh meminta siapa seseorang gitu ya untuk merancang sertifikat, nggak perlu. Kan merancang ada biaya desainnya 75.000. Tetapi kalau kita buat sekali gitu ya, template-nya sudah ada tinggal ngisi, kan ada panitia untuk bagian sertifikat, kita nggak perlu lagi mengeluarkan, organisasi nggak perlu lagi mengeluarkan biaya 75.000 untuk desain. Udah ada template-nya gitu ya. Sudah standar, jadi penghematan biaya. Waktu juga demikian. Kalau desain kan lama gitu kan, sehari, bisa setengah hari, sehari. Kalau langsung di ACC oleh yang minta, kalau enggak, revisi lagi. Nah, kalau naskah dinas format sertifikat itu sudah ada, itu kan meminimalisir tenaga dan waktu ya, akhirnya juga biaya. Jadi itulah gunanya tadi naskah dinas. Nah, naskah dinas itu harus diatur ya dalam suatu peraturan. Karena kegiatan organisasi itu kan banyak untuk mencapai tujuannya. Berarti dokumen-dokumen, surat-surat yang diciptakan oleh organisasi juga banyak. Ada surat permohonan, surat perintah, surat instruksi, surat keputusan, disposisi, notulen rapat, dan sebagainya. Itu semua harus ditetapkan oleh organisasi, dibuatkan template-nya, kemudian dibuatkan aturannya. Dan semua itu terkumpul di dalam suatu aturan yang namanya tata naskah dinas. Gitu ya. Jadi kalau dibahasakan tata naskah dinas itu adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Nah, mengapa sih tata naskah dinas diperlukan oleh organisasi? Yaitu tadi, agar penyampaian informasi ke berbagai pihak, ya baik perorangan maupun organisasi berjalan dengan efektif, ya. Ingat tadi yang di awal-awal ya, tentang komunikasi lisan, tentang format naskah dinas yang tidak standar, yang belum ada, ya. Nah, kalau ada semua dalam tata naskah dinas, maka semuanya akan berjalan dengan efektif. Oke, jadi mungkin itu yang materi pertama ya tentang mengantar naskah dinas. Nah, kalian ada tugas nih, ya. Tugas pertama yaitu adalah kalian memilih suatu organisasi, ya, memilih suatu organisasi yang kalian buatkan visinya. Boleh dibuatkan, boleh kalian ambil dari organisasi yang sudah ada, ya. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan kegiatan-kegiatan tadi organisasi ya. Kemudian kalian tuliskan visinya. Visi organisasi tersebut apa? Tujuannya. Nah, yang ketiga adalah kalian tuliskan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mencapai visi dan tujuannya. Kemudian yang keempat, tuliskan dokumen-dokumen atau surat-surat surat apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan satu kegiatan saja. Itu sudah ada semua di PJJ ya, di layar. Ini contohnya. Nah, ini sudah ada yang tadi saya sebutkan, informasinya sudah ada, perintahnya di layar. Dan kalian unggah terakhir hari Kamis, sekarang kan hari Selasa, hari Kamis jam 6 sore, ya batas unggahnya. Nah, ini sudah ada kantongnya, kantong tugasnya, kemudian format penamaan filenya juga sudah ada, ya. Dan ini adalah RPS
penilaian sikap, ada penilaian sikap tambahan di sini. Penilaian sikap tambahannya ini adalah di sini saya sampaikan bahwa ketelitian, kerapihan, kreativitas, dan inisiatif merupakan penilaian tambahan untuk nilai sikap di luar yang sudah diatur oleh program studi. Ya, baik, itu saja materi pertama ini. Silahkan kalian pelajari, ya, dan jika tidak ada yang masih ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan di grup, ya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.